Bu, bu. Kita tunggu ini ya. Hmm. Saya izin ke WC dulu, Bu ya, bentar. Oke.
Halo Bu, udah standby semuanya. Udah, Bu. Wendy udah balik dari WC Wen? Belum kayaknya ya. Jam 7.20 ya kita mulai. Boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Bu. Oke, langsung kita mulai ya. Ini materinya ada yang dari PowerPoint saya, ada yang dari modul juga. Soalnya kalau mau dimasukin semua ke PPT itu banyak banget. Jadi bagian keduanya nanti ke ini dulu kita, ke modul. Baik, Bu.
Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita materinya penghilangan rekursif kiri, kemudian push down otomata. Nah, aturan produksi rekursif itu adalah aturan produksi yang mengalami perulangan baik dari ruas kanan ataupun ruas kiri. Aturan produksi rekursif juga aturan produksi yang pada ruas kanannya terdapat simbol variabel dari ruas kiri aturan produksinya. Nah, secara formalnya itu dapat dituliskan sebagai berikut, di mana beta itu merupakan kumpulan simbol variabel dan terminal. Nah, kalau rekursif kanan itu dia pohon parsing atau pohon penurunannya itu cenderung ke kanan ya turunnya. Jadi misalnya di sini ada aturan produksi SDC, kemudian CAC atau epsilon. Jadi dia jika digambarkan pohon parsingnya dia lebih ke kanan. Kemudian ada rekursif kiri. Nah, rekursif kiri ini eh, dia pohon penurunannya lebih ke arah kiri. Jadi misalnya di sini S ACB, kemudian AAB atau epsilon. Nah, selanjutnya penghilangan rekursif kiri. Beberapa tahapan dalam penghilangan rekursif kiri ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menelusuri mana aturan produksi yang rekursif kiri dan yang bukan rekursif kiri. Nah, penelusuran ini boleh dibantu dengan membuat pohon parsing atau penurunan. Untuk aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama, lakukan penggantian dengan simbol variabel Z1, Z2, dan seterusnya seperti aturan berikut ini. Kemudian hasil akhir pada penghilangan aturan produksi rekursif kiri merupakan gabungan antara aturan produksi pengganti dan aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Contohnya, S ini menurunkan SAC atau ASB atau EE atau GG atau SDE. Dari penelusuran aturan produksi yang merupakan rekursif kiri adalah SAC atau SDE. Nah, di sini kita tentukan simbol ruas kirinya. Jadi S menurunkan alfa 1 sama dengan AC, kemudian alfa 1 sama dengan DE. Lalu yang kedua itu dari penelusuran aturan produksi, eh, kita menentukan aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Nah, kalau di aturan produksi tadi itu ada ASB atau EE atau GG. Jadi eh, dari sini kita tentukan simbol ruas kiri. S menurunkan beta 1 sama dengan ASB, kemudian beta 2 sama dengan EE, kemudian beta 3 sama dengan GG. Kemudian proses penggantian aturan produksi yang rekursif kiri di tahap A tadi dilakukan terhadap simbol ruas kiri S, di mana S menurunkan SAC atau SDE digantikan oleh eh, yang pertama itu S penurunan ASBZ1 atau EEZ1 atau GGZ1, di mana penambahan Z1 pada setiap akhir aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Kemudian dari Z1 tadi menurunkan AC atau DE. Z1 ini merupakan kumpulan terminal yang ada pada aturan produksi rekursif kiri S yang menurunkan SAC atau SDE. Lalu jadi Z1 itu menurunkan ACZ1 atau DEZ1, di mana penambahan Z1 ini pada setiap akhir aturan produksi Z1
penurunan AC atau DE. Nah, dari hasil aturan produksi setelah mengalami penghilangan, aturan produksi rekursif kiri merupakan gabungan dari aturan produksi tahap 2 dan tahap 3. Jadi hasilnya ada 4 ini ya, keempat aturan produksi ini. Selanjutnya ke pushdown automata atau PDA atau PDA, merupakan mesin otomata yang mampu mengelola tata bahasa bebas konteks, yang juga dapat diasumsikan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas dalam bentuk stack atau tumpukan, sehingga PDA ini juga sering disebut NFA dengan stack. PDA digunakan untuk menentukan apakah sebuah deretan string dapat diterima atau tidak dapat diterima. Nah, sebuah deretan string dapat diterima oleh mesin PDA apabila seluruh string sudah terbaca dengan baik. Fungsi transisi dapat mencapai final state dan semua elemen stack sudah kosong. Jadi hanya tinggal Z0 sebagai top of stack. Nah, cara mengambil dan memasukkan data pada stack ini mengikuti aturan LIFO atau last in first out. Nah, secara formal mesin PDA ini dinyatakan dengan 7 tupel. Eh, yang pertama itu ada kumpulan state-nya yang misalnya kayak Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Kemudian simbol input, kemudian ada gamma, ini gamma ya, yang L kebalik ini. Gamma yang artinya simbol stack-nya. Kemudian ada fungsi transisi, lalu ada state awal, state akhir, kemudian ada Z, yaitu simbol awal tumpukan atau top of stack. Nah, ini kita pindah ke modul dulu. Sudah terlihat? Sudah kok, Bu. Oke. Nah, jadi terdapat dua istilah yang harus diingat dalam mengakses elemen data pada tumpukan atau stack, yaitu ada pop dan push. Jadi kalau pop itu artinya kita mengambil elemen dari stacknya atau menghilangkan. Kemudian push itu kita mendorong atau memasukkan elemen itu ke dalam stacknya. Nah, jadi misalnya di sini kan perintahnya tambahkan sebuah elemen D pada stack di bawah ini. Jadi stacknya itu awalnya ada A, B, C. Nah, setelah perintahnya ada push berarti dimasukkan D tadi. Jadi stacknya jadi D, A, B, C. Kemudian di sini contoh keduanya ini ada perintahnya ambil elemen X pada stack di bawah ini. Nah, kalau diambil berarti di pop. Nah, kalau pop jadi dia X-nya diambil jadi hilang sehingga stack-nya jadi Y, A, B, C. Kemudian hubungan pushdown automata pada input state dan stack. Nah, input akan diterima dan diproses oleh mesin otomata, kemudian akan diteruskan dan disimpan pada stack di sini. Lalu di PDA ini juga ada fungsi transisi, namun sedikit berbeda dari mesin-mesin otomata lainnya. PDA pada PDA ini dikatakan non-deterministik karena beberapa transisi pada pop dan input yang sama tetap diperbolehkan.
dan tidak harus semua transisi mengalami pop dan push. Untuk memahami itu, coba kita lihat di sini. Nih, ini contoh fungsi transisi pada PDA. Jadi ada Q0, A, B. Nah, Q0 ini maksudnya state awal, kemudian A ini simbol inputnya, kemudian B ini adalah dapat berupa alfabet atau lambda atau simbol epsilon. Jadi yang B ini adalah simbol stacknya di sini. Kemudian di sini menuju Q1, Q1 itu tujuannya, kemudian W ini adalah sama kayak B tadi, dia simbol stack. Jadi bisa berupa alfabet atau lambda atau epsilon gitu. Sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, ini juga ya, mohon diperhatikan ya. Jadi, yang catatan yang 3 ini, fungsi transisi ini, kalau misalnya dia lambda per lambda, berarti baik perintah pop atau push tidak membawa perubahan yang berarti pada stack. Artinya tidak ada variabel yang akan di pop atau push. Nah, tapi kalau misalnya di sini lambda dulu baru A, berarti perintahnya adalah untuk push simbol A ini ke dalam stack. Tapi kalau misalnya A duluan baru lambda, berarti perintahnya itu untuk di pop. Nah, ini contohnya misalnya di sini terdapat string fungsi transisi mesin PDA dan keadaan stack sebagai berikut. Apakah string BBAA dapat diterima oleh PDA atau tidak? Nah, langkah-langkah PDA dalam memproses string adalah sebagai berikut. Pembacaan awal atau inisialisasi dilakukan untuk state awal Q0 dan belum ada data yang akan di pop atau push maupun yang string yang diinput. Jadi mulainya dari sini kalau misalnya di transisi. Lanjut terus kemudian di sini kita melakukan pembacaan untuk input string B dan fungsi transisinya itu eh, B lambda lambda menuju Q1 di mana dilakukan push lambda pada stack. Nah, tadi kan catatannya kalau dia lambda per lambda ini berarti ya walaupun dia mau di pop atau di push yang nggak akan membawa perubahan terhadap stack ini. Jadi tetap stacknya cuma ada Z0. Z0 itu top of stacknya. Terus selanjutnya akan dilakukan pembacaan input string B dan fungsi transisi eh, B lambda A pada Q1. Di mana dilakukan push A pada stack sehingga terjadi penambahan data pada stack. Jadi kalau dia push, jadi di stacknya ini bertambah simbolnya. Nah, selanjutnya akan dilakukan pembacaan input string A dan fungsi transisi inputan A dengan pop A pada stack. Kalau pop A berarti eh, ini menuju Q2, kemudian karena perintahnya pop A, jadi di sini A tadi kita ambil, kita hilangkan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini pembacaan input string A dan fungsi transisi A lambda lambda pada Q2, di mana dilakukan push lambda pada stack sehingga tidak terjadi perubahan apapun. Nah, jadi setelah kita telusuri tadi,
ternyata string BBAA itu dapat diterima oleh mesin PDA. Nah, diterimanya itu tadi kan syaratnya semua stringnya terbaca, kemudian berakhir di state akhir, dan stacknya tetap kosong. Jadi walaupun udah keisi tadi, ya kalau akhirannya kosong berarti dia diterima. Jadi ketiga hal itu harus ada. Kalau salah satunya aja misalnya eh, stacknya kosong nih, terus stringnya kebaca semua, tapi dia nggak berhenti di final state, berarti itu ditolak artinya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada contoh lagi, mesin PDA yang dapat menerima input string AABB. Langkah-langkah membentuk PDA yang sesuai adalah, nah tadi input stringnya itu AABB, kemudian eh, di sini state-nya itu Q0, Q1, Q2 dengan state awalnya Q0, kemudian state akhirnya Q2, dan simbol yang akan di pop atau push adalah A dengan top of stack-nya itu Z0. Sama kayak tadi, jadi di sini inisialisasi dulu, jadi belum terjadi apa-apa ke stack-nya. Kemudian baru kita baca input A, sehingga fungsi transisinya ini menjadi Q0 inputan A, kemudian simbol stacknya lambda, kemudian menuju Q1 dengan simbol stacknya lambda. Nah, karena ini lambda-lambda, jadi tidak merubah tag-nya ya. Selanjutnya itu input A yang kedua. Nah, dapat diasumsikan fungsi transisi berada pada Q1 dan kita akan mencoba melakukan looping di state Q1 serta melakukan push A ke stack sehingga fungsi transisi dapat ditulis sebagai berikut. Karena tadi push A sehingga di stacknya bertambah simbol A. Kemudian B, nah di sini diasumsikan fungsi transisi yang sekarang berada pada state Q1 akan berlanjut ke state Q2 yang merupakan final state-nya, serta melakukan pop A dari stack sehingga fungsi transisi dapat ditulis sebagai berikut. Tadi perintahnya di pop, jadi dari Q1 ke Q2 ini eh, kita ambil A tadi, jadi dia jadi kosong stack-nya. Kemudian lanjut ke inputan B, diasumsikan fungsi transisi berada pada state Q2 dan kita akan mencoba melakukan looping di state Q2 yang merupakan final state serta melakukan push lambda ke stack maksudnya. Nah, karena eh, push lambda jadi tetap kosong. Nah, kalau misalnya dia berakhirnya di final state dan tag-nya kosong berarti diterima atau ditolak? Ada yang bisa jawab? Halo? Diterima atau ditolak jadinya? Diterima. Oke. Jadi diterima. Ada banyak juga ya guys ya. 208, Bu. Enggak, ini masih mesin Turing tuh masih minggu depan. Oh, alah. Kita hari ini sampai PD aja. Oke, contoh selanjutnya. Jadi di sini terdapat string fungsi transisi, kemudian mesin PDA, dan keadaan stack sebagai berikut. Apakah string BBAC dapat diterima oleh PDA? Nah, state-nya di sini eh,
Kalau kita lihat sekilas ini kayaknya ditolak apa diterima nih? Kan di sini inputannya cuma ada B sama A. Kalau sekilas lihat sih ditolak ya. Karena di sini dia mau input string C, tapi di apa state diagramnya nggak ada C. Jadi nggak kebaca dong. Tapi nggak apa-apa kita coba lihat dulu. Nah, jadi langkah-langkah PDA-nya dalam memproses string adalah sebagai berikut. Yang pertama inisialisasi. Jadi belum terjadi apapun di stack-nya. Nah, kemudian baru menginputkan string B dengan fungsi transisi input B dan simbol stack lambda menuju key 1, di mana dilakukan push lambda namun tidak terjadi penambahan data pada stack-nya. Lanjut, input string B lagi. Jadi dari fungsi transisi B dengan push A pada stack menuju key 1 lagi. Jadi looping ke key 1. Jadi karena push A, jadi di sini stack-nya ada. Kita masukkan A. Tuh. Terus input string A dengan transisi di sini eh, simbol input A dengan push A pada stack. Jadi di sini nambah lagi A-nya. Nah, kemudian di C. Nah, tadi ini kan di sini nggak ada ya C. Berarti C tidak dapat dideteksi pada state diagram ini. Jadi tidak dapat dibaca karena saat pembacaan input string C ditemukan kondisi yang tidak sesuai antara input string yang terbaca dengan fungsi transisi A lambda pada key 2. Kemudian saat dilakukan push lambda pada stack tidak terjadi perubahan apapun pada stack. Jadi di tahap yang ini tadi terdapat dua kondisi. Tidak semua input string dapat terbaca dengan baik karena terdapat input string C yang tidak dapat dibaca oleh mesin PDA. Kemudian yang kedua itu terdapat data dua variabel pada stack sehingga stack tidak sepenuhnya kosong. Jadi input string BBAC pada mesin PDA tersebut ditolak. Begitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Belum, Mbak. Belum. Cukup atau gimana? Ini nanti saya kirim juga di ini di grup ya, modulnya buat dibaca-baca. Kalau untuk yang kelas reguler tadi udah saya kirim di grup juga ya, Tika. Iya Bu, sudah. Ini sekali lagi dilihat ke Bu. Oke. Jadi contoh soalnya nih ya paling dibalik-balik doang sih. Jadi ada yang Kenal Bu, itu Bu, murid baru Bu. apa? Itu murid baru kayak kenal. Enggak, dia mau ikut kelas karyawan. Hari ini aja Kenapa ya, sih? Tika ya? Sakit Bu. Ya nggak Masih apa-apa. Yang sakit sih? penting sakit apa, Tika? Sakit hati. Waduh. Nggak tahu sih Bu, ini baru Eh, masih nunggu hasil PCR-nya Bu. Apa swab? Oh, Lah, emang masih zaman ya? buset kan naik Gista, lagi, Gista. naik lagi. Emang iya ya? Lah, tapi kan aku Serius? kemarin hari Rabu ke kampus, Tika.
Itu udah sakit itu posisinya. Baru berasanya tuh hari Senin, Bu. Pas hari Kamis Oh, aja gitu. iya iya Lah, iya. kok bisa sih, Tik? Ya gimana orang kasusnya naik, bisa. Lah, aku baru tahu ya. Aku pikir kayak, bohong kali tuh, gitu. Lah, justru lagi di kantor aku mah lagi marak-maraknya DBD tipes. Karena hujan ya. Iya, betul. Nah, nggak apa-apa. Cepet sembuh ya Tika ya. Iya, Ibu, terima kasih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kita nggak ada latihan kok hari ini. Tenang aja. Saya cuma nyampein materi. Berarti kita minggu depan tinggal satu materi lagi ya. Iya, tinggal Iya, satu Bu. lagi. Habis itu udah kalian persiapan UAS. Cepet banget ya. Bagus. Masa cepet banget. Iya tahu. Tiba-tiba was lagi aja. Tik, Oke, tik. udah cukup ya? Atau gimana? Sebenarnya masih bingung sih, Bu. Masih mencerna gitu karena kita kan udah lama nggak Heeh. materi ya. Terus jadi kayak aku masih apa ya? Gimana ya? Lah yang kemarin nggak dibaca. Baca tapi masih yang Masih ngawang-ngawang. ini ngawang. Nah, iya. Soalnya saya udah berapa minggu tuh seret. Terus materi banyak lagi yang mau disampaikan. Nah, itu Tadi terus aku setiap kali baca ya, ini kemana sih? Ini gimana ya? banyak kan. Tadi pas siang, siang, pagi, yang kelas pagi tadi aja suara saya serak lagi tadi. Karena banyak ngoceh, tapi gak apa-apa. Ya emang otomata kayak gini guys. Abstrak ya, Bu. Abstrak banget. Iya. Iya. Itu makanya kan tadi ada asumsi-asumsi Iya kita sampai sendiri kayak yang itu bikin. Kita asumsi pakai kayak logika sendiri. Oh, bikinnya. gimana? Oke, udah cukup ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih eh, kehadirannya atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Terima Bu. kasih, GWS, Bu. Bu. GWS Tika. Terima kasih, Gista. Terima kasih. Tik, tik. Tika. Oke. Apa? Lu isolasi ketik. Hah? Iya, nih lagi diasingkan. Lalu tahu gejalanya dari mana, Tik? Jadi dari hari Senin gue nggak bisa ngerasain makanan. Hmm, Terus badan gue tuh demamnya naik turun naik turun. Gue kira DBD. Dicek darah itu nggak kenapa. Akhirnya eh gue nggak ngecek ngecek lagi kan. Sampai ya. tadi pagi gue udah ngerasa kayak nggak enak badan. Makanya Lu lemes langsung gak? kan ke PCR apa? Lu lemes gak? Lu pilek Lemes gak? banget. Iya pilek, Oh pusing. iya bener. Hmm. Oh iya bener. Lu bisa dari mana sebelumnya, Tik? Abis dari kampus doang. Makanya gue nggak tahu udah ketularan siapa anjir. Soalnya gue Hmm. bener-bener di rumah. Lu ketularan Wendy kata gua mah. Emang dia COVID? Iya, Jen. Oh iya, Hmm. Ya, Wen. Wendy gak ada anjir. udah keluar dia. Yang jelas kamu sebutannya. Ya, lu Pak Agung udah ngerjain Tik. Ada metopen gak? Ada, gue belum ngerjain sama sekali. Gue kan gak pernah masuk kelas dia. Lah demi apa lu? Ya demi Allah, tapi gue ngikutin aja. Tapi gua kecewa lu. Kan katanya udah punya 2 jurnal. Udah oke lah ya. Ceh.
Tetep Kenapa? aja lu harus bikin lagi gue. Bete gue. Semangat. Hmm. Udah balik rumah, guys. Udah gue tadi maghrib. Gue benci banget semester ini. Mending kita move PC aja yuk. Di Yuk. record soalnya. Oh iya bener. Udah.